Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul Ibnu Katsir rahimahullah taala, kita mengulang pasal tentang hijratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif rahimahullah taala, "Wa lam yabqa bi Makkah minal muslimina illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Ali radhiyallahu taala anhuma. Aqama bi amrihi lahuma wa khala min i'tiqalihi al-musyrikuna karhan wa qad a'adda Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu jahazahu wa jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntadiran hatta ya'dana Allah azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam fil khuruj." Ketika datang perintah berhijrah, di mana hijrah ketika itu hukumnya menjadi apa? Wajib. Maka tidak tersisa di Makkah dari kalangan kaum muslimin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat terdekat beliau Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Juga beberapa kaum muslimin yang dipaksa ditahan oleh anggota keluarga mereka dan orang-orang musyrik untuk tidak bisa berangkat berhijrah. Kedua sahabat Nabi, Abu Bakar dan Ali, mereka sangat amat ingin berhijrah. Akan tetapi mereka diam di Makkah atas dasar perintah Nabi. Ini membuktikan terkadang seorang hamba harus menimbang, maksud saya memperhatikan, perintah yang datang dari Allah itu tidak boleh difahami menurut keinginan sendiri. Perintah berhijrah jelas, hukumnya wajib. Kaum muslimin berhijrah jelas. Abu Bakar dan Ali termasuk orang muslim yang ingin berhijrah. Akan tetapi Nabi memerintahkan Abu Bakar dan Ali untuk tinggal di Makkah bersama dengan Nabi SAW. Ini membuktikan bahwa perintah yang datang dari Allah perlu adanya qarina yang bisa menerangkan apa maksudnya dan kepada siapa dia diperintahkan. Pelajaran besar bagi kita. Terkadang itu menjadi wajib bagi orang lain. Terkadang menjadi seseorang dia tertunda karena beberapa perkara yang syar'i. Dan mereka tidak keluar dari kota Makkah melainkan atas perintah Rasulullah SAW. Mematuhi Rasulullah sama dengan mematuhi Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW telah mempersiapkan
keberangkatan beliau menuju kota Makkah, maka yang lebih mempersiapkan lagi sesudah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa qad a'adda Abu Bakr radhiyallahu anhu jahazahu wa jahaza Rasulillah. Abu Bakarlah yang telah mempersiapkan dan menyediakan perbekalan untuk berhijrahnya Nabi dan Abu Bakar itu sendiri, tunggangan yang akan dikendarainya. Mereka hanya tinggal menunggu, muntaziran hatta ya'dana Allah azza wa jalla li Rasulih sallallahu alaihi wasallam fil khuruj, menunggu kapan Allah mengizinkan Rasulullah untuk keluar dari Mekah. Falamma kanat lailatu hammil musyrikuna bil fatki bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam itu kaum musyrikin sudah merencanakan niat yang buruk, ingin mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Mereka berkumpul, dan yang berkumpul ketika itu terutama adalah pembesar-pembesar Quraisy yang jumlahnya ada berapa kemarin saya sebutkan ikhwan? Ada berapa ikhwan? Ada 11. Siapa saja mereka? Abu Jahal ibnu Hisam, kemudian Al-Hakam ibnu Abil As, kemudian Akhsan, kemudian siapa? Nadarat Adir ibn Haris, kemudian Umayyah ibnu Khalaf, kemudian Zam'ah ibnu Aswad, kemudian Ta'imah ibnu Adi, kemudian Abu Lahab, kemudian Ubay bin Khalaf, Akhsan, kemudian Nabi ibnul Hajjaj, kemudian saudaranya Nabi yang bernama Nabi ibnul Hajjaj. Ini pembesar-pembesar Quraisy. Mereka berkumpul, mereka mengadakan sebuah kesepakatan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mereka laksanakan mulai dari awal malam. Ya, wa kanu ala siqqatin wa yaqinin jazimin min najahi hadhil mu'amiratid diniyah hatta waqafa Abu Jal waqafat az-zahwi wal khuyala. Mereka yakin bahwa mereka itu sanggup untuk menangkap Nabi ketika Nabi keluar rumah, sampai-sampai orang yang sombong bernama Abu Jahal ini berdiri di depan pintu rumah Nabi dalam keadaan bangga, dalam keadaan kesombongannya ditampakkan. Wa qala mukhataban li ashabil mutawwiqina fi sikhriyati wa istihza, inna Muhammadan yaz'amu annakum in tab'atimuhu ala amri kuntum mulukul Arabi wal Ajam. Sambil berkata di hadapan teman-temannya, sahabat-sahabatnya Abu Jahal, dia berkata, sesungguhnya Muhammad mengira bahwa kalian kalau mengikuti, mematuhi perintahnya, maka kalian akan diberikan kerajaan yang menguasai bangsa Arab dan bangsa Ajam. Maksudnya mengejek, mencela. Summa buistum min ba'di mautikum. Muhammad mengatakan kalau kalian mengikuti agamanya Muhammad, kalian akan diberikan keyakinan kalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian faju'ilat lakum jinan kajinanil Urdun. Dibangunkan atas kalian taman-taman seperti taman-taman di Urdun. Maksudnya surga. Wa illam taf'alu kana law fikum dabah. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian akan disiksa, kalian akan dibunuh. Summa buistum min ba'di mautikum summa ju'ilat lakum nar tuharikuna fiha. Kalau kalian tidak mengikuti Nabi, kalian akan mati, dibangkitkan dalam keadaan masuk ke dalam api neraka, disiksa dengannya. Maksudnya Abu Jahal kita lihat nanti, kita akan sembelih Muhammad. Kesombongannya muncul. Nah, ini faedah bahwa sifat orang kafir tidak lepas dari sifat apa, ikhwan? Sombong. Bangga dengan kekuatan yang dia miliki. Mengira bahwa banyaknya manusia yang dia miliki itu sanggup mengalahkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal sejarah membuktikan sekuat apapun manusia tidak akan sanggup mengalahkan nabi-nabinya Allah.
Tidakkah Fir'aun itu orang yang kuat, tapi dia berakhir dengan apa? Kematian. Sebagian mereka membanggakan dengan kekayaan. Maka kita katakan, tidakkah Qarun itu orang yang kaya, tapi dia binasa. Sebagian mereka membanggakan tentang teknologi. Bukankah kaum Ad itu teknologinya tinggi, kebudayaannya juga tinggi? Pola hidup mereka itu sudah terkenal dengan ketinggian teknologi yang mereka miliki, tapi mereka juga nggak bisa mengalahkan nabi-nabinya Allah dan mengalahkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sejarah itu berulang, saudaraku. Orang-orang sombong seperti Fir'aun, Qarun, kaum Ad, kaumnya Nuh itu tetap akan ada. Sebagaimana tetap akan ada kaum yang membela kebenaran, sebagaimana Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah hum 'ala dhalik. Senantiasa akan ada sekelompok manusia dari kalangan umatku yang dia terang-terangan menang membela kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyakiti dan menyelisih mereka. Yang disebut dengan la yadurum man khadalahum, kata para ulama, yakni minhum, dari kalangan mereka sendiri. Jadi kaum muslimin itu yang membela kebenaran disakiti oleh kaum muslimin juga. Dan itu terjadi di zaman kita. Siapa yang menolak jilbab? Kaum muslimah. Siapa yang membenci jenggot? Kaum muslimin. Siapa yang mencela celana cingkrang? Pemuda-pemuda muslim. Tapi mereka jahil. Mereka bodoh tentang agama. Wala man khalafahum ay al-yahud wan nasara. Kata Syekh Ali Hasan bahwa makna wala man khalafahum dan tidak pula orang yang menyelisih mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ini isyarat berarti kaum muslimin yang berpegang dengan sunnah, mereka bukan hanya dimusuhi oleh Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin yang bodoh pun memusuhi mereka, tapi tetap akan senantiasa mereka menang dan dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka terus-menerus akan seperti itu, kata Nabi, sampai datang keputusan Allah, mereka tetap seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, makanya ikhwati rahimanillah, kebanggaan mereka, kesombongan mereka seperti yang dilakukan Abu Jahal itu enggak akan membawa kepada mereka, membawa kemenangan kepada diri mereka. Bahkan nanti akan ditunjukkan bagaimana mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qad kana mi'adu tanfidu tilkal mu'amaratu ba'da muntasifil lail. Mereka terus menunggu. Itu terjadi sampai kapan, ikhwan? Tengah malam. Nabi enggak keluar-keluar. Mulai pada saat itu barulah mereka sedikit berputus asa. Kok enggak keluar-keluar Rasulullah? Sudah mulai gelisah. Penjagaan yang ketat di sekeliling rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnallaha ghalibu ala amri, tapi kita tahu bahwa Allah itu yang akan memenangkan urusannya. Dan Allah akan menang. Allah akan menolong siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biyadi malakutus samawati wal ardh. Bukankah kerajaan langit dan bumi itu berada di tangannya Allah Ta'ala? Manusia siapa mereka? Tidakkah kita ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, law istama'un nas." Wahai gulam, seandainya berkumpul seluruh manusia, wa fi riwayat law istama'un nas wal jin dan manusia berkumpul bersatu padu, ayadurruka bi syai'in, mereka ingin menimpakan kemudaratan kepada dirimu, maka tidak akan menyentuh kemudaratan itu kepada dirimu kecuali dengan sesuatu yang illa bima kataballahu alaih, yang sudah dituliskan oleh Allah akan mengenai dirimu. Berarti yang menentukan seseorang itu celaka dan tidak siapa, ya kawan? Allah. Kesombongannya Abu Jahal dibalikkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bentuk kehinaan. Yaf'alu ma yasha, Allah berbuat sekehendak Allah inginkan. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi faqad fa'ala ma khataba bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ba'da. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam atas makar-makarnya orang-orang kafir ini. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyasbutuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir mereka membuat makar, mencelakai dirimu atau membunuh dirimu,
atau ingin mengeluarkanmu dari negerimu. Mereka membuat makar, maka Allah membuat makar. Allah lah sebaik-baik membuat makar. Yakni ikhwati rahimanillah, makarnya orang kufar itu belum ada apa-apanya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Allah memerintahkan Rasulnya, summa kharaja Rasulullah keluar dengan keadaan tenang. Waqtaraka suqufahum wa akhadha hafnatan minal badha faja'ala yadarahu ala ru'usihim. Dijumpai satu persatu orang itu ternyata oleh Nabi. Ini orang jaga, sama Nabi dilewati sambil mengambil segenggam pasir ditaburkan di kepalanya. Oke? Lewat lagi di depan orang yang satunya, taburkan lagi di kepalanya. Lewat lagi di depannya, taburkan lagi di kepalanya. Coba lihat ikhwan, dihinakan. Dan dia tidak melihat Rasulullah. Di antara mereka, maksudnya di antara orang musyrik, enggak semuanya ikut bekerja menjaga mengelilingi Rasul. Sampai tengah malam lewatlah salah seorang di antara orang-orang kafir itu bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan di sekeliling rumah Muhammad? Mereka mengatakan, kami menunggu Muhammad keluar. Apa kata lelaki ini? Sesungguhnya kalian telah dihinakan. Ia telah keluar dalam keadaan sembari menaburkan pasir di wajah kalian. Baru mereka sadar pakaiannya ternyata penuh dengan apa? Tanah. Baru mereka mengibas-ibaskan tanahnya itu. Allahu Akbar. Coba lihat ini ikhwan. Dihinakan, mana kesombongannya? Yang katanya dia menunggu dengan kalau kita menyebutnya pagar apa ya, Pak? Pagar betisnya jadi pageri gitu kan ya. Ala kuliah itu enggak ada apa-apanya di sisi Allah SWT. Ditaburi pasir di atasnya, ditaburi pasir di atasnya. Allah berbuat sekehendaknya. Ketika itu Nabi SAW membaca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Lalu kami menjadikan di hadapan mereka dan di belakang mereka ada dinding yang menghalangi pandangan mereka. Mereka tidak bisa melihat. Nabi membaca firman Allah ini, tapi ini seperti yang saya sampaikan kemarin, ini Nabi ya kan ya. Jangan antum pakai nanti ketika antum dikepung musuh lalu antum baca ini sambil naburi apa? Pasir ya, ditusuk orang dulu kan antum kan gitu ya. Kecuali kalau antum bunuh mereka dulu lalu antum taburi pasir ya itu makul gitu. Ya, Nabi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Falam yabqa minhum rajul illa, kata beliau di sini penulis kitab Rahikul Maktum, enggak ada satupun penjaga yang mengelilingi rumahnya Nabi itu melainkan semuanya ditaburi pasir. Semua ditaburi pasir. Termasuk 11 orang pembesarnya tadi, semua ditaburi pasir. Dan ini tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi berjalan dengan tenang menuju ke rumahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi namanya orang kafir, ya, mereka penasaran. Nggak mungkin, mereka merasa tidak mungkin Nabi tidak bisa dilihat keluarnya itu, sehingga mereka mengintip ke dalam rumahnya Nabi dan dijumpai di dalam rumah itu masih ada lelaki yang berselimut. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi itu kalau tidur biasa berselimut dengan burdah beliau, ditutupi. Paham? Kalau beliau berselimut kadang ditutupi sampai bagian kepalanya, sehingga nggak kelihatan tubuhnya sama sekali. Sehingga Abu Jahal mengatakan itu adalah Muhammad. Dzalika Muhammad. Faqtuluhu. Bunuh dia. Mereka mendobrak pintu rumah itu. Ternyata sebelum didobrak Ali bin Abi Thalib keluar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Ali tidur disingkap selimutnya. Ternyata dalam riwayat Imam Bukhari tidak. Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya Rasulullah. Sehingga orang-orang kafir itu menangkap Ali, menanya kepada Ali di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ali mengatakan aku tidak tahu. Dan Ali tidak berdusta karena memang Ali tidak tahu di mana Rasulullah. Ali tahu bahwasanya Rasulullah keluar, tapi Ali tidak tahu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Dan ini tidak dusta. Paham ya, kawan? Nah, maka kalau kita memang enggak tahu, kita mengatakan tidak tahu, yang isi daripada kalimat itu terkadang mengandung apa? Tipuan, itu tidak dilarang asal di dalamnya memang pada asalnya merupakan kejujuran. Namanya khilah ini, Pak. Ini enggak apa-apa yang seperti ini boleh. Dan menipu musuh boleh. Menipu musuh boleh. Boleh. Seandainya terpaksa dia berdusta pun boleh, karena memang dalam kondisi yang sangat genting. Orang yang dipaksa itu tidak ada dosa.
Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ali diseret, Ali dipukul, Ali diikat, radhiyallahu ta'ala, sampai mau berbicara tapi Ali tidak mau bicara. Akhirnya kaum musyrikin berputus asa. Ini memberikan faedah kepada kita, khawatir rahimah. Pada asalnya kaum musyrikin itu tidak ada kecuali sifat putus asa. Tidak ada dalam hatinya kecuali putus asa. Kaum musyrik itu gampang putus asa. Di perang Badar misalnya, kaum musyrikin itu melihat jumlah kaum muslimin yang cuma 300 sekian, tapi berani melawan, itu mereka sudah putus asa. Ini sedikit tapi berani melawan, itu sudah putus asa. Belum lagi ketika mereka melihat kaum muslimin itu barisannya rapi, sampai sebagian mereka melihat pasukan yang tidak tampak dari kalangan kaum muslimin, yang diperlihatkan hanya untuk orang-orang kafir saja. Mereka makin berputus asa. Ketika mereka mendengar Abu Jahal mati, makin berputus asa mereka dan mereka lari. Meninggalkan harta mereka yang dibawa, ternak mereka yang dibawa. Dan memang orang-orang musyrik itu selalu berputus asa. Akhirnya orang musyrik itu lihat jenggot antum aja lebih takut dia dengan antum dibandingkan dengan siapa? Tuhannya. Dan itu benar, orang musyrik itu melihat kita berpenampilan yang sunnah, itu lebih takut dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Nah, buktinya apa? Tuhan mereka makan. Iya toh? Mereka bikin rotinya disembah, paginya dimakan. Mereka enggak takut sama Tuhannya. Adapun lihat jenggot kaum muslimin udah ketakutan. Muncul istilah apa? Teroris, bengis, apa lagi? Pokoknya pakai is itu lah ikhwan ya. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil ikhwati rahimanillah. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ, orang-orang kafir pun mereka mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq karena mereka tahu bahwa orang terdekat Rasulullah SAW dan yang masih tinggal di negeri itu di Mekah dua, Abu Bakar dan Ali. Sedangkan yang lainnya adalah keluarga dari orang-orang musyrik itu yang dipaksa ditinggal di rumahnya. Nggak mungkin mereka menemui Rasulullah atau ditemui oleh Rasulullah. Satu-satunya orang yang bebas dari kekahannya orang musyrik ketika itu Abu Bakar. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar As-Siddiq keluar melalui mana? Pintu belakang rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Pergi menuju mana ikhwan? Pergi menuju Gua Thur atau Bukit Thur. Pakai fa gitu ya. Naik ke Bukit Thur, di sana ada sebuah gua. Dalam riwayat Imam Bukhari, kaki Nabi lecet karena beliau berjalan tidak memakai apa? Alas. Tidak memakai alas kaki. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Bakar menggendong Nabi. Jadi di pertengahan perjalanan naik ke bukit itu, Nabi digendong oleh Abu Bakar. Sampai di depan pintu gua, Abu Bakar meminta agar Nabi jangan masuk. Lalu Abu Bakar membersihkan isi gua itu, memperhatikan lubang-lubangnya. Semua lubang ditutup kecuali tinggal dua, karena kain yang digunakan untuk menutup sudah tidak ada. Beliau mengambil burdahnya, kerudungnya, lalu beliau robek, beliau tutup. Lubang-lubang itu beliau tutup. Ini bukti cintanya Abu Bakar kepada siapa? Rasulullah SAW. Beliau khawatir ada sesuatu yang akan menyakiti Rasul, itu tinggal dua lubang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala duduk, memasukkan dua jempol kakinya itu ke dalam dua lubang itu. Dalam riwayat yang lain ditutup dua lubang itu dengan dua kakinya. Dalam riwayat yang lain dengan kakinya, tidak disebutkan dengan dua kaki. Ditutuplah lubang itu dan Rasulullah masuk, tidur merebahkan kepalanya di paha Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ini tidak mungkin kalau seseorang yang tidak dicintai oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW pun meletakkan kepalanya di tempat di pahanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beristirahat. Dan beliau merasa tenang karena inilah sahabatnya. Sampai kemudian di dalam lubang itu ada binatang yang berbisa. Sebagian ahli sejarah menyebutkan ular, sebagian ahli sejarah menyebutkan kalajengking yang berbisa. Sehingga dipatuk atau disengatlah Abu Bakar As-Siddiq sampai meneteskan air mata mengenai pipi Rasulullah. Air matanya Abu Bakar As-Siddiq itu jatuh mengenai pipi Rasulullah, lalu Rasulullah bangun dan berkata, "Kaifa binafsik?" Ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menyebutkan bahwa beliau disengat binatang berbisa. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi meludahi dua kaki yang
yakni disengat itu, sembuh seketika. Tapi di dalam riwayat Imam Ahmad, Umar bin Khattab menceritakan di akhir hayatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, beliau merasakan racun itu berpengaruh dalam diri beliau. Wadhiyafillah. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Rasulullah adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan izin Allah, racun itu terasa kembali sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa betapa cintanya Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, sebaliknya betapa besar cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Abu Bakar, keluarga Abu Bakar As-Siddiq semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Abu Bakar yang bernama Abdullah yang baru menginjak usia hampir balik, ditugasi oleh Abu Bakar As-Siddiq setiap malam datang menemani mereka berdua. Menjelang pagi diperintahkan pergi berkumpul dengan orang-orang Quraisy, supaya orang-orang Quraisy menyangka bahwa Abdullah masih bersama mereka, mencari tahu ini apa yang dibicarakan, bagaimana mereka, sampai itu terjadi 3 malam. Demikian pula anak Abu Bakar yang bernama Asma didatangi oleh orang-orang Quraisy, didobrak pintu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditarik dan ditempeleng oleh Abu Jahal. Wajah Asma itu dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ditempeleng dan ditanya, di mana ayahmu? Ya, Asma hanya menjawab, bersama Rasulullah. Benar atau tidak? Tapi beliau tidak memberitahu di mana, di Gua Sur. Ketika ditanya, di mana ayahmu? Bersama Rasulullah. Ditempeleng lagi. Nah, di mana tempatnya? Ya, bersama Rasulullah. Ditempeleng lagi. Sampai mereka pun berputus asa dari mencari tahu dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Yang ikhwati rahimani wa, akhirnya Abu Jahal mengumumkan yang mampu menangkap salah satu atau 2 orang ini akan diberi hadiah berapa? Berapa ekor unta ya kawan? Sudah saya terangkan pertemuan sebelumnya. Berapa ekor unta? 100 ekor unta. Sejak pengumuman itu, orang-orang gunung yang tadinya nggak berhajat turun semua. Berhajat ingin mencari pelacak-pelacak ahli apa namanya itu, pencari jejak, semuanya turun mencari ini. Kembali saya ingin sampaikan bahwa tadi saya sebutkan bahwa dalam riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi itu kakinya lecet. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi berjalan itu berjingkat. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak meninggalkan jejak. Akhi, yang ingin kita ambil faedah, betapa sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW menjaga diri beliau, yang memang Allah sudah menjaga beliau. Rasul menyayangi dirinya karena Allah menyayanginya. Innallaha kana bikum rahima. Betapa Rasulullah SAW memasang strategi agar tidak terlihat jejaknya. Coba lihat orang zaman sekarang, mereka tidak menyayangi diri mereka. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam membela agama mereka. Bandingkan dengan Nabi. Walaupun Nabi tahu bahwa Allah akan menjaganya, tapi Nabi mengetahui, Nabi mengajarkan tawakal itu ada caranya. Faham ya kawan? Musuh akan membawa pencari jejak, maka caranya bagaimana jejak itu tidak terlihat? Lihat. Bahkan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq punya seorang budak. Budak Abu Bakar As-Siddiq ini diperintahkan oleh Abu Bakar setiap hari menggembala kambing ke arah Gua Thur. Siapa yang bisa menyebutkan nama budaknya? Kemarin sudah saya sebutkan sama antum. Pertemuan kemarin sudah saya sebutkan. Dia budak Rasulullah, budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Yang nantinya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika menuju ke arah negeri Mekah melalui selatannya Mekah ya. Jadi begini. Madinah itu dituju menuju utara, tapi tidak. Pada saat itu harusnya melewat jalan utara kota Mekah, tetapi Nabi bersama Abu Bakar mengambil jalan yang lain, melewati selatan. Lewatnya lebih jauh lagi 5 mil dari kota apa? Dari kota Mekah itu, dari pusat kota Mekah itu 5 mil Gua Thur itu. 5 mil itu berapa kilo ya, Pak? Hampir 10 kilo ya. Itu jalan kaki. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Mengambil arah yang berlawanan. Nah, setiap hari budaknya Abu Bakar As-Siddiq, ini PR buat antum ya. Itu diperintahkan untuk naik ke Gua Thur, yang itu guanya itu terjal berbatu-batu. Tujuannya untuk apa? Bekas-bekas jejaknya Nabi dan Abu Bakar itu terhapus oleh kaki-kakinya apa? Kambing. Strategi atau bukan ini, Pak? Strategi. Itu diajarkan oleh Islam.
Dan setiap sampai di Gua Thur, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq akan meminum apa? Susu kambing itu. Sampai menjelang sore mereka penggembalanya ini kembali lagi. Kembali lagi ke rumahnya Abu Bakar, terus sampai hari yang ketiga. Jadi mereka itu 3 malam. Dimulai dari malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu dalam satu riwayat. Ya, malam Kamis sudah berada di situ, malam Jumat berada di situ, malam Sabtu berada di situ. Berarti ketika itu Nabi keluar pada malam apa? Keluar dari Gua Thur setelah hari itu. Di hari Sabtu atau di hari Ahad beliau pergi menuju ke mana? Kota Madinah. Wallahu taala alam bisawab. Dalam satu riwayat disebutkan tanggalnya, tanggal 12 Safar. Tanggal 12 Safar. Dalam riwayat yang lain disebutkan tahun ke-13. Sebelum hijrah. 12 Safar. Kalau dihitung bulannya bukan tahunnya. Diperkirakan bulan Muharram, tapi sebagian ulama mengatakan bulan Safar. Anak kuliah ikhwati rahimani wallah, Nabi keluar dari negeri Mekah bersama Abu Bakar As-Siddiq dengan penunjuk jalan yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Ikhwan, siapa penunjuk jalan yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah ibnu Uraikid, lebih dikenal dengan Ad-Dauli atau dibaca dengan Ad-Dili. Nisbatnya kepada kaumnya. Ad-Dili atau Ad-Dauli. Nah, ikhwati rahimani, mereka berjalan. Tapi yang perlu dicatat, ketika kaum musyrikin ini sanggup mengumpulkan sekian banyak pencari jejak, mereka sampai juga ke Gua Thur. Hanya Allah lah yang melindungi mereka. Kaki-kaki mereka itu tepat di depan wajahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau yata'tu ru'usahum," kalau mereka itu menundukkan kepala mereka ke kaki-kaki mereka, mereka akan melihat kita. Apa kata Rasulullah? Tahzan, jangan bersedih. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar gelisah, bukan karena takut dengan dirinya, bukan. Abu Bakar gelisah kalau mereka melihat Rasul dan akan membunuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menghibur. Nabi mengatakan kepada Rasulullah, jangan khawatir. Sesungguhnya bersama dengan kita orang yang berdua dalam gua ini, yang ketiganya adalah Allah. Artinya Allah akan menolong mereka, Allah akan memelihara mereka. Pada pertemuan yang lalu saya sebutkan di sana ada kisah tentang burung merpati dan laba-laba. Ternyata dalam kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul diterangkan oleh pentahqiq kitab ini, riwayat tersebut riwayat yang mungkar. Apa riwayat yang mungkar? Riwayat yang termasuk kategori dhaif, enggak bisa diterima. Tentang masalah sarang laba-laba dan burung. Wadah, kebanyakan para ahli sejarah, mereka mengistimbat dari salah satu ayat Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan bahwa Allah turunkan tentara yang tidak dilihat oleh mereka. Nah, kata penulis, bukankah burung merpati bisa dilihat? Bukankah sarang laba-laba bisa dilihat? Maka riwayat tentang bahwasanya ada sarang laba-laba dan burung merpati yang membangun sarang di depan gua itu riwayatnya mungkar. Dengan demikian saya telah rujuk dari perkataan saya yang lalu yang mengatakan bahwa riwayat tentang burung merpati itu yang sahih, sedangkan riwayat tentang sarang laba-laba itu yang mungkar. Tentang cicak itu juga demikian. Suara cicak itu juga riwayatnya mungkar. Boleh? Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang bisa kita ambil. Rasa takut itu tabiat. Rasa takut, rasa khawatir itu tabiat. Yang dilarang dalam Islam adalah rasa takut yang bisa menjadikan pelakunya jatuh dalam perbuatan syirik. Rasa takut kepada musuh, melihat musuh pasukannya banyak, senjatanya lebih lengkap, ada rasa gentar sedikit, itu wajar, tabiat. Wadah kan? Tapi kalau membuat mereka jadi lari dari medan perang, nah ini baru hukumnya haram. Bahkan bisa sampai derajat syirik. Karena Allah mengatakan la takhafuhum fakhafuni, jangan takut kepada mereka musuh-musuh Allah, takut sajalah hanya kepada siapa? Allah tabaraka wa taala. Faedah yang berikutnya, maka disyariatkan melakukan perjalanan tidak sendirian. Sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Sehingga Nabi melakukan perjalanan tidak sendirian. Berapa orang Nabi melakukan perjalanan, ikhwan? Nabi melakukan perjalanan berapa orang?
2 apa 3? 3 atau 4? 4 bersama dengan budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Pertama Rasulullah, kedua Abu Bakar, ketiga adalah penunjuk jalan, keempat adalah budaknya. Tapi di pertengahan jalan mereka berjalan bertiga. Tidak bersama lagi dengan siapa? Budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Paham ya, kawan? Nah, ini faedah. Nasihat berarti kalau safar usahakan jangan sendirian. Safar itu mencari teman. Nah, teman yang paling baik dalam safar itu orang yang soleh. Faedah yang ketiga, orang soleh itu dikumpulkan dengan yang soleh. Nabi jelas rajulun soleh. Maka Nabi SAW dikumpulkan oleh Allah dengan Abu Bakar As-Siddiq, juga lelaki yang soleh. Faham ya kawan? Ini faedah menunjukkan bahwa mengapa Nabi memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman perjalanannya ketika itu. Para ulama mengambil faedah, memberikan penjelasan bahwa ini hikmah, bahwa sebaik-baik teman dalam perjalanan itu yang soleh. Nah, kita kalau mau melakukan safar, pilih orang yang soleh, jangan sembarangan, jangan asal teman. Faedah yang keempat, kisah ini memberikan penjelasan kepada kita, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang melaksanakan Islam, yang mencintai Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan ujian. Tidak terkecuali itu. Ali bin Abi Thalib dapat ujian, dipukuli, ditempelengi. Padahal Ali bin Abi Thalib ini anaknya pembesar siapa? Quraisy. Bahkan yang menempelengi itu kan masih keluarganya Ali bin Abi Thalib. Maka wajar kalau seandainya kaum muslimin berpegang dengan sunnah dimusuhi oleh siapa? Manusia yang benci dengannya. Terkadang orang yang benci itu adalah siapa? Anggota keluarganya sendiri. Itu sunnatullah, alhamdulillah. Akan dijumpai satu masa di mana orang yang membela kebenaran dia akan dimusuhi, dan terkadang diuji oleh Allah, musuhnya itu anggota keluarganya. Bisa jadi istrinya, naudzubillah min dzalik, atau suaminya, naudzubillah, atau paman dan semisalnya. Faedah yang berikutnya, sabar. Kesabaran itu mendatangkan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Kesabaran Ali bin Abi Thalib menerima siksaan, kesabarannya Asma bintu Abi Bakar menerima siksaan, kesabarannya Abu Bakar As-Siddiq menutup 2 lubang itu untuk supaya tidak menyakiti Rasulullah binatang yang ada di dalamnya. Kesabaran itu membuahkan keberhasilan. Yang terakhir, alhamdulillah, kemenangan itu terkadang tidak tampak seketika itu juga. Kemenangan karena sebab sabar dalam melaksanakan agama Allah itu kadang-kadang dijumpai setelahnya. Bahkan mungkin orang sudah nggak ada. Alhamdulillah, kesabaran Rasulullah dalam berdakwah, kesabaran Abu Bakar As-Siddiq, kesabaran kaum Ansar, Muhajirin dan Ansar, di mana sekarang kita menjumpai kemenangan-kemenangan itu dibukakan oleh Allah Taala. Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Nah, kadang demikian. Nah, kita dalam Islam begitu ya, khawafillah. Dalam dakwah kadang-kadang kita ditinggalkan oleh manusia di satu tempat, tapi di tempat lain kita diterima. Kadang-kadang dakwah ini tidak kelihatan tampak banyak pada hari ini, tapi bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Sebagaimana antum menanam buah mangga. Antum tanam, antum siangi, giliran mau berbuah antum mati. Siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati, kawan? Anak keturunan kita. Itulah dakwah. Kadang kita dakwah hari ini, membangunnya hari ini, kemudian kita mati. Anak kita yang menikmati. Ketika anak kita menikmati, kita pun mendapatkan kebaikannya. Karena anak adalah hasil usaha apa? Orang tua. Ini penting dalam dakwah. Nah, saya tambahkan sedikit. Dakwah itu perlu adanya kerjasama yang baik. Ini amal yang harus dilakukan bersama-sama, nggak bisa sendirian. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bekerja sama. Rasulullah bekerja sama dengan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq bekerja sama dengan siapa? Asma bintu Abi Bakar, Abdullah ibni Abi Bakar. Demikian pula dengan budaknya Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula dengan penunjuk jalannya Abu Bakar, bekerja sama dengan cara yang baik. Berarti dakwah itu harus terencana dengan benar. Faham ya, kawan? Terencana dengan baik, jangan sekedar modal semangat gitu. Karena kadang-kadang sesuatu yang benar tanpa terencana itu dikalahkan oleh kejelekan yang terencana. Kadang-kadang demikian. Faham ya, kawan? Maka ini nasihat buat saya dan buat antum semua. Kita alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lembaga, kita juga diberi oleh Allah masjid, kita diberi oleh Allah lahan. Mari sama-sama mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala, membangun tempat ini untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah, tempat mendidik generasi-generasi sepeninggal kita ini supaya mereka berdiri di atas manhaj yang hak. Semoga Allah menolong kita, semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran, semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita di dunia, kemudian membahagiakan kita di yaumil qiyamah. Allahumma amin.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.